Deddy Mulyadi kecewa Bupati Bekasi ditangkap KPK. Kemarin, KDM mengadakan rapat darurat untuk menentukan arah kebijakan Bekasi ke depan. Di sela-sela itu, KDM menyampaikan rasa kecewa dan tidak percaya dengan kelakuan Bupati Bekasi yang harus diciduk KPK. Seperti geledek di siang bolong, KDM tidak menyangka kejadiannya akan seperti ini. Ya, kita tahulah ya, di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya, peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja, secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah, tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini, kan karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah, ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Bupati Bekasi kena OTT KPK. Bupati yang terkenal sering melakukan penggusuran di wilayahnya ini tertangkap oleh KPK. Banyak pihak menyebut ini politis, tapi di sisi lain banyak pihak juga yang menjadi atau yang terdampak dari gusuran oleh bupati ini. Harus bersyukur bupati tersebut akhirnya ditangkap oleh KPK. Nah, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, pernah bertemu dengan Bupati Bekasi ini di rumah dan memberikan saran-saran bagaimana pembangunan di daerahnya dilakukan agar tidak terjadi penggusuran atau tidak terjadi korupsi. Hal tersebut tentu apabila didengarkan oleh Bupati Bekasi tadi akan memberikan dampak yang bagus. Tetapi mungkin saran-saran tersebut dianggap angin lalu hingga akhirnya Bupati kena OTT KPK. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi memberikan saran dan nasihatnya kepada Bupati Bekasi sebelum OTT KPK? Simak video selengkapnya. Ya pertama kita nunggu pernyataan resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengaku memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi, Ade Kuswara, yang terjaring operasi tangkap tangan, OTT, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terkait dugaan suap proyek. Deddy menjelaskan bahwa kedekatannya dengan Ade Kuswara terjalin karena dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat tengah fokus melakukan penataan wilayah serta normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Ia menilai selama ini Ade Kuswara menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap persoalan lingkungan dan penanganan kawasan kumuh di wilayah tersebut. Deddy menyampaikan bahwa ia termasuk pihak yang cukup dekat dengan Bupati Bekasi karena sejak awal kepemimpinannya, Ade Kuswara dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap upaya normalisasi sungai dan penataan kawasan Bekasi yang telah lama mengalami kekumuhan. Selain itu, Deddy mengungkapkan bahwa dirinya kerap mengingatkan Ade Kuswara maupun kepala daerah lainnya agar menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan prinsip kepatuhan terhadap aturan dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma serta ketentuan yang berlaku. Ia menambahkan bahwa dalam setiap pertemuan, dirinya selalu mengingatkan agar tidak ada kebijakan maupun tindakan yang berpotensi melanggar prinsip kepatutan. Membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada.
Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum nanti sampai inkrar. Nah, kemudian gubernurnya juga hari ini juga sudah, karena saya cepat, hari ini juga sudah berkirim radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi dan sudah di TTA sama saya. Intinya adalah dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan publik di Kabupaten Bekasi, maka meminta kepada Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati Bekasi sampai dengan adanya kebijakan pemerintah lebih lanjut. Jadi ya mulai hari ini Pak Wagub melaksanakan tugas. Ya kan kadang-kadang dunia ini aneh-aneh gitu kan. Wagub itu dulu kakaknya jadi Bupati Bekasi. Almarhum Eka siapa? Eka Supriyatmaja. Wagubnya jadi nyalon anggota DPR RI nggak kepilih. Dari Golkar itu. Kemudian nyalon bupati bareng Pak Ade Kunang dari Partai Buruh. Jadi pasangannya waktu itu adalah PDIP Buruh dengan Partai Buruh dengan P3 dengan P3 PBB dengan PBB. Partai Buruh ada kursinya di Bekasi 2. Nah, P3 ada kursinya 1 PBB 1 ada 1 PDIP 7 kan. Jadi dari paling kecil. Jadi melaksanakan tugas. Nah, melaksanakan tugas ini sekalian aja kan. Bekasi merupakan daerah dengan APBD yang sangat besar. Total anggarannya berapa? APBD kita 7,2 triliun. 7,2 triliun. Bapak kepala Bapeda? Bapeda. 7,2 triliun APBD-nya. Nah, dari 7,2 triliun itu penyerapan anggarannya sampai sekarang sudah berapa persen? Ini masih dihitung Pak, tapi kemarin sepertinya nggak nyampe 80% Pak, 80%. Nggak nyampe 80? Ini masih proses. Yakin on proses. Saya gampang Bapak menghitungnya. Dari total APBD yang ditetapkan, belanja kegiatannya sampai hari ini yang harus dibayarkan berapa nilainya? Kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sedang berjalan yang harus dibayarkan berapa? Berapa persen? Jadi Pak, saya kalau sampai hitungan itunya di BPKD Pak, di keuangan. Yang pegangnya siapa? Bukannya enggak, Pak. Badan Pengelola Keuangan? Iya Pak. Ini Bapenda. Bapenda. Pendapatan. Oke. BPKD tidak bermasalah? Tidak Pak. Berarti belum enggak ada. Tidak ya, tidak ada panggilan, tidak disegel ya. Tapi kan dari sisi sistem kan tinggal dibaca. Bisa di sistem. Ya. Bapak di Bapenda bisa baca? Kalau untuk realisasi pendapatan saya bisa masuk Pak. Tapi kalau untuk Pengeluaran tidak bisa masuk Pak saya. Oke, yang tahu siapa? Di BPKD Pak, izin. Bapak kan Bapeda. Iya, Pak. Bapeda kan pasti dapat ini dong Pak. Realisasi pasti dikasih tahu, dan kan sistemnya sudah online. Kita yang melalui SIPD itu Pak, jadi bukannya perencanaannya aja Pak. Oh, Iya, Pak. realisasi Bapak nggak tahu? Iya Pak. Kasih teleponnya. Siapa? Nah, Boleh, saya- realisasinya. Kan izin ini Pak, yang terkait 2026 Pak.
Nah sekarang kayak sambil itu telepon 2026 RAPBD-nya sudah disahkan. Kemarin sudah diparipurnakan dan sudah ada evaluasi dari gubernur Pak. Evaluasinya udah turun. Sudah Pak. Nah, Oke. sudah kita sesuaikan. Kemarin ada penurunan DPH dari provinsi yang sebesar 32 miliar. Kemarin sudah kita rapatkan, sudah kita Oke, saya nanya di Bapak. Ya. Belanja infrastrukturnya berapa? Sudah provinsinya hampir Bapak nggak ada data. ada Pak. Nah, belanja infrastrukturnya berapa? Belanja jalannya berapa? Kalau belanja jalannya sesuai dengan mandatori dari Kan ketentuan kalau dari provinsi itu 7,5%. 7,5%. Nah, Bapak berapa? Berarti 7,5% dari 7, dari 3,2 kemarin kita anggarkan 400 miliaran Pak. 400 miliar. Ya. Itu sudah teralokasikan. Sudah Pak. Sudah. Sudah. Belanja infrastruktur jalannya. Kemudian karena kan kepala PU-nya lagi bermasalah kan, termasuk yang diperiksa. Termasuk yang disegel Disegel kantornya, Pak. Tapi diperiksa nggak? Belum tahu. Pak. Disegel kantornya. Kantornya disegel. Ada Pak. 3 dinas Pak yang disegel. Oke, berarti kan kalau 3 dinas disegel, kepalanya kan pasti diperiksa. Ya. Pasti. Gitu kan, kita kan nggak ngerti besok kejadiannya apa. Nah, itu dari PU yang kemarin itu tahun depan sudah teralokasikan sekian. Sudah Pak. Sudah. Terus kalau di Bekasi itu kan problem yang tinggi lagi adalah sekolah. Belanja untuk infrastruktur bangunan sekolah SD sama SMP-nya berapa? Nah, itu yang di luar itu Pak, kayak hitungan pastinya kemarin sekitar keseluruhan infrastruktur itu 30% Pak, hampir 30%. 30%. Yaitu terdiri dari Ya, renov sekolah, jalan, ya, Pak. puskesmas, Iya Pak, di dalamnya. puskesmas, rumah sakit udah punya. Nah, rumah sakit kita kan ada 2 rumah sakit sudah Pak. Tapi rencana nanti di daerah selatan itu Pak, itu kemarin baru buat DED-nya. Ini baru kajiannya paling sudah. Tahun ini DED-nya Pak. Oh, rumah sakit belum punya berarti ya? Sudah Pak, kalau rumah sakit umum daerah yang tipe B1, tipe Sudah punya rumah sakit? sudah Pak, yang tipe Cek. Oh. CPD. Kalau itu masih tipe D. CPD. Tapi kalau maksud saya rumah sakit kabupaten punya lah ya? punya Pak, punya dua. Malah Punya dua. rencana mau bangun Tipe lagi B1, tipe D1. Tipe D ya? Satu D, tipe D. Sabang Iya. Bungin. Sababungin. Puskesmas lengkap, tiap kecamatan ada. Ada Pak, akan lebih. Puskesmas rawat inapnya ada berapa? Yang- Pak ini, Setiap ini latar belakangnya dokter. Iya. Berapa puskesmas rawat inap? Kayaknya hampir 20 kecamatan ada. 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 Puskesmas rawat inap tiap kecamatan ada. Ada. Jangan kayaknya. Enggak, emang bener Pak. Saya Benar, benar. pernah saya jadi camat ada Pak. Ada. Ada puskesmas rawat inap ya. Ada. Di cabang mungkin juga ada. Cuma, Karena ya. problem- cuma kita nambahnya ini, Pak Gubernur, kita ada puskesmas manduk itu yang memang belum ada rawat inap. Kalau puskesmas induk kita rawat inap. Kayak karena problem di Kabupaten Bekasi itu adalah layanan pendidikan dan layanan kesehatan. Ya. Serta tata ruang yang berantakan. Nah, kemudian anggaran untuk perubahan tata ruang ada nggak? Udah masuk belum? Izin Pak sebentar. Oke. Arif ada nggak? Untuk perubahan tata ruang. Ini udah masuk Pak. Karena kan kita kemarin masih sempet yang Bapak kemarin kita ketemu sama Menteri ATR itu Pak. Aha. Nah itu kita kalau yang perda izin Pak yang tanah yang dilindungi itu yang P2 itu P2B. sudah Pak, P2B. sudah ditetapkan. Cuma kemarin sempat tercatat belum karena belum terlaporkan. Enggak, Nah, menurut saya gini, tata ruangnya tetap harus dialokasikan untuk direvisi. nah iya Pak. Karena apa? Karena di tata ruang yang lama itu masih banyak sawah Betul. yang diperbolehkan menjadi kawasan pemukiman. Itu sudah direncanakan Pak. Kita kan perda RUTR itu kan 2011 Pak. Ini memang rencana di tahun Berarti sudah boleh direvisi. ya Pak. Rencana emang dari kemarin sudah mulai mau direvisi. Anggarannya sudah dimasukin belum? Udah ada Pak itu Pak. Di tata di Bapeda, di di bidang PU tata ruang. Cipta Karya. Oh, di Cipta Karya. Jadi anggaran untuk perubahan tata ruang ada. sudah disiapkan tuh Pak. Nah, Memang. sekarang jalan di Kabupaten Bekasi ada berapa persen yang sudah dalam kondisi mantap? dengan jalan Di Bapeda mungkin ada Pak catatan? Ada Pak. itu saya izin Pak nggak bawa catatan itu Pak. Nggak punya bawa. Nah, kemudian di tahun 2026 nanti kan satu kan fokusnya saya akan arahkan
infrastruktur jalan. Yap. 2, infrastruktur sekolah. Yap. Ya kan, TK, SD, SMP kan itu kewajiban Yap. kabupaten kan. 3, infrastruktur rumah sakit. Yap. Ya kan, infrastruktur puskesmas. Yap. Kemudian ada berapa persen, berapa puluh ribu orang lagi atau berapa ribu rumah di Kabupaten Bekasi yang belum punya listrik. Itu kewajiban provinsi sih, nggak ada masalah. Udah berapa tuh di Kabupaten Bekasi? Izin Pak, saya nggak mendatangnya itu. Nggak. Nggak bawa, ya. Nah, Saya catat Pak. oke, catat listrik. Nah, kemudian yang berikutnya rumah rakyat miskin. Kan itu problem Bekasi. Ada berapa rumah rakyat miskinnya? Itu kemarin kan kalau kita bantu pakai betul itu Tilahu Pak. Mm-mm. Nah kalau data yang kemarin itu sekitar masih 1.400 lagi nggak salah Pak, datanya Pak. Nah, rumah rakyat miskin fokus itu kan nanti bisa dipergeseran kalau anggarannya sudah ditetapkan, gitu loh. Terus kemudian selain rumah rakyat miskin adalah nanti bersama-sama provinsi, PSDA, BBWS, jaringan aliran sungai.